Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kami ada di Taif. Dan sekarang kita naik kereta gantung untuk melihat dan menyaksikan anugerah yang Allah hadirkan, yang kita bisa syukuri bersama, sekaligus bukan hanya melihat, menikmati, tapi juga kita mencoba untuk belajar tentang berbagai macam nikmat Allah dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari sejak di Mekah, khususnya ketika beliau ditinggal oleh dua orang kekasih beliau, yaitu paman beliau Abu Talib, juga istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan melahirkan kesedihan mendalam sehingga tidak ada penopang untuk beliau berdakwah. Karena itu beliau mencoba untuk datang ke Taif ini, melihat bagaimana kondisi di Taif untuk mendapatkan satu penerimaan yang baik. Dan ternyata di luar ekspektasi, di sini beliau mendapatkan satu perlakuan yang tidak pantas, sampai dilempari, sampai dicaci maki, berdarah-darah. Nah, sebelum berlanjut ceritanya dan melahirkan Isra Mi'raj, saya ingin tunjukkan bagaimana perjalanan dakwah Nabi SAW dari Mekah yang saat ini kita tempuh. Kami di sini dengan menggunakan kendaraan bis, ya bisa juga pakai roda 4. Teman-teman bisa lihat di bawah tuh medannya seperti ini. Jadi bukit-bukitnya, kemudian lihat kendaraannya, kita bisa melihat, kita bisa bayangkan bagaimana keadaan di masa Nabi SAW ketika beliau memulai dakwahnya berangkat ke sini. Ya, jadi kita aja yang pakai bis bisa 2 jam dengan medan yang berkelok, naik turun lembah dan bukit, maka bisa dibayangkan bagaimana Nabi SAW sampai ke kota ini, ke Taif ini. Ya, karena itu patut kita selalu merenungkan bahwa jalan dakwah itu tidak akan selamanya itu lurus, tidak akan selamanya ya rata, tidak akan selamanya nyaman. Ya seperti naik kereta gantung ini, kadang naik turun, ya kadang kecepatan tinggi, kadang kecepatan rendah, kadang kita mesti pelan-pelan, kadang mesti mengayun. Ya, namun demikian dibutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat, intelektualitas yang kuat juga, spiritual yang kuat, sehingga semua tantangan bisa dilalui. Anda bisa bayangkan dari Mekah ke sini lewati bukit, lembah, medannya tidak mudah, begitu banyak tingkat kesulitan, nyampe di sini hanya untuk dilempari. Ya, terkadang dalam hidup seperti itu. Kita telah menempuh banyak latihan, kita menempuh banyak peristiwa, banyak jalan untuk mendapatkan sesuatu yang di pekerjaan sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, pengen dapat tender, begitu sudah di tingkat tertinggi ternyata diambil orang, atau bahkan kita mencoba menghasilkan yang terbaik tapi sampai di atas caci maki orang. Ya, ternyata semua itu adalah jalan untuk mendapatkan kenikmatan lebih. Karena dari peristiwa Taif itu, saat Nabi SAW setelah dilempari, beliau beristirahat dalam satu naungan pohon. Malaikat bahkan menawarkan kepada Nabi untuk berdoa supaya bukit Taif, 2 dari bukit Taif itu diangkat dan ditimpakan pada orang-orang yang menyakiti Nabi. Nabi katakan, la fa innahum qaumun la ya'lamun, jangan lakukan, mereka itu orang yang belum sadar saja. Inilah kesadaran tertinggi. Kalau boleh jadi di tempat yang kita kira kurang baik, ternyata menyimpan banyak hikmah kebaikan sebagai jalan bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan lebih. Justru dari kata-kata itu, dari ketabahan itu, kesabaran, kekuatan, mentalitas, spiritual, intelektual, Nabi justru mendapatkan undangan untuk menunaikan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ini pengantarnya dari Taif. Ya, saya kira untuk sementara itu yang bisa disampaikan. Pesan pentingnya adalah tidak semua jalan yang kita rasakan itu berduka, penuh dengan liku, semua harus diratapi. Tapi boleh jadi setiap ujian dan kesedihan itu langkah awal melahirkan semua kebahagiaan dan kesenangan yang kita harapkan. Adi Hidayat, Taif, kereta gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.